Berjumpa lagi dengan channel Wulan Gontina. Kita akan melanjutkan video sebelumnya. Sistem peredaran darah manusia part 3, golongan darah. Karl Landsteiner menemukan golongan darah ABO pada tahun 1901 dan menerima hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1930. Sistem golongan darah ABO digunakan untuk menunjukkan adanya salah satu, keduanya, atau tidak satu pun dari antigen A dan B dalam eritrosit atau disebut juga sel darah merah. Golongan darah dapat digolongkan menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Orang yang memberikan darah disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Darah dapat menggumpal karena adanya agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen adalah zat protein darah yang dapat digumpalkan oleh agglutinin. Ada dua macam agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Agglutinin adalah zat protein darah yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Ada dua macam agglutinin, yaitu agglutinin alfa atau anti-A dan agglutinin beta atau anti-B. Inilah tabel dari golongan darah anti-A dan anti-B-nya beserta reaksi sel darah merah pada saat diberikan oleh agglutinin A dan B. Agglutinogen A dapat digumpalkan oleh agglutinin alfa atau anti-A, sedangkan agglutinogen B dapat digumpalkan oleh agglutinin beta atau anti-B. Golongan darah A mengandung zat agglutinogen A dan agglutinin beta. Golongan darah B mengandung zat agglutinogen B dan agglutinin alfa. Golongan darah AB mengandung zat agglutinogen A dan B dan tidak memiliki agglutinin. Golongan darah O tidak mengandung zat agglutinogen A dan B, tetapi memiliki agglutinin alfa dan beta. Golongan darah A adalah jenis golongan darah yang di dalam eritrositnya mengandung agglutinogen A dan mengandung agglutinin beta di dalam plasma darahnya. Maka dari itu, golongan darah A bisa menerima transfusi darah dari golongan darah A dan O dan hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A dan AB. Golongan darah B adalah golongan darah yang mengandung agglutinogen B di dalam eritrositnya dan mengandung agglutinin alfa di dalam plasma darahnya. Oleh karena itu, golongan darah B hanya bisa menerima transfusi darah dari golongan darah O dan B dan hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah B dan AB. Golongan darah AB mengandung agglutinogen A dan B di dalam eritrositnya
namun tidak mengandung aglutinin di dalam plasma darahnya. Akibatnya, golongan darah AB bisa menerima transfusi darah dari semua golongan darah, namun hanya bisa memberikan transfusi darah kepada golongan darah AB saja, sehingga golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Golongan darah O adalah golongan darah yang eritrositnya tidak mengandung aglutinogen apapun, namun mengandung aglutinin alfa dan beta di dalam plasma darahnya. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah yang ada, namun hanya bisa menerima transfusi darah dari golongan darah O itu sendiri, sehingga golongan darah O disebut sebagai donor universal. Berikut tabel penggolongan darah sistem ABO. Aglutinin alfa hanya menggumpalkan aglutinogen A, dan aglutinin beta hanya menggumpalkan aglutinogen B. Pada tabel transfusi darah terlihat bahwa golongan darah A dapat memberikan darahnya kepada golongan darah A dan AB karena tidak terjadi hemolisis. Sedangkan golongan darah B dapat memberikan darahnya kepada golongan B dan AB. Untuk golongan darah AB dapat memberikan darahnya kepada golongan darah AB saja. Sedangkan untuk golongan darah O dapat memberikan darahnya kepada golongan darah A, B, AB, dan O. Karena pada golongan darah O, ketika menjadi pendonor kepada golongan darah A, B, AB, dan O, maka golongan darah resipiennya tidak terjadi hemolisis. Hemolisis adalah kerusakan membran sel darah merah yang menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. Hemolisis terlihat sebagai warna kemerahan pada serum atau plasma. Demikianlah materi tentang golongan darah pada sistem peredaran darah manusia. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan.